Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anur Syahreja akan mempresentasikan proyek yang telah saya buat yaitu To Do Plus. Jadi To Do Plus ini adalah aplikasi to-do list yang dibuat dengan menggunakan Express.js dan Sequelize ORM. Aplikasi ini memungkinkan pengguna berbagi goals dan tasks satu sama lain. Pengguna juga dapat menambahkan teman serta menerima notifikasi saat task akan mencapai deadline-nya, yaitu 30 menit sebelum deadline-nya akan dikirimkan notifikasi. Kemudian berikut adalah arsitektur diagram dari To Do Plus. Di sini kita bisa lihat ada blok client atau user. Pada bagian ini, user berinteraksi dengan API melalui API Gateway untuk mengakses data dan layanan dari backend. Kemudian, pada blok ini bisa kita lihat bagian layanan backend di hosting pada instance Amazon EC2. Jadi instance Amazon EC2 ini menjalankan aplikasi Node.js yang masing-masing dikelola dan dilayani oleh Nginx dan PM2. Nginx ini berfungsi sebagai server web untuk aplikasi Node.js, menangani permintaan HTTP yang masuk, dan melayani respon yang sesuai dengan port 80. Kemudian, PM2 ini adalah manajer proses yang memastikan aplikasi Node.js ini akan berjalan lancar secara otomatis, kemudian memulai ulang apabila aplikasi crash. Nah, untuk aplikasi Node.js-nya sendiri itu portnya adalah 3000. Kemudian kita lanjut pada blok selanjutnya, yaitu pada bagian RDS Amazon. Nah, pada RDS Amazon ini, layanan backend berkomunikasi dengan database RDS untuk menyimpan dan mengambil data. Nah, database RDS ini menyimpan semua data persisten untuk aplikasi dan diakses oleh instance EC2 sesuai dengan kebutuhannya. Oke, database yang digunakan pada RDS ini adalah PostgreSQL dengan port 5432. Selanjutnya, berikut adalah IRD dari To Do Plus. Di sini kita bisa lihat terdapat table user. Table user hanya boleh memiliki satu profile. Kemudian relasi antara user dan goals itu adalah many to many dengan user goal sebagai table transaksinya. Untuk goals ini boleh memiliki banyak tasks. Kemudian untuk relasi user dan notification yaitu one to many. Jadi user boleh memiliki banyak notifikasi dan di sini juga user boleh memiliki banyak notification read. Karena memiliki fitur add friend sehingga terdapat relasi many to many antara users dengan user itu sendiri. Jadi user bisa menambahkan user sebagai followingnya melalui table relationship. Terdapat user ID dan following ID. Kurang lebih seperti itu. Kemudian selanjutnya ada endpoint yang akan kita live demokan di sesi selanjutnya. Oke, di sini kita akan langsung saja mencoba. Kita akan masuk ke EC2 Management Console. Oke, kita pilih instance running. Di sini ada satu ya, yaitu To Do Plus App. Oke, di sini ada public IP v4-nya ini. Kita bisa copy. Kita coba tes koneksinya apakah terhubung. Portnya itu 3000 ya. Kita cek ping. Nah, hello world berhasil. Oke, selanjutnya akan dilakukan tes menggunakan Postman. Nah, untuk RDS-nya, RDS Management Console kita masuk, kita buka DB instance-nya. Ada ini ya. Nah, ini bisa kita klik. Nah, ini endpoint-nya dengan port 5432. Kita buka SSH client-nya. Di sini kita bisa klik connect. Oke, SSH client. Kita copy aja yang ini. Saya menggunakan Ubuntu di sini. Ubuntu WSL. Oke, sudo. Oke. Nah, kalau misalnya tandanya seperti ini IP-nya sama ya. Sama dengan yang di sini. Kita masuk ke instance lagi. Oke. Nah, instance summary. Nah, sama. Oh, sama dengan yang IP yang ini, sorry. Nah, sama dengan IP yang di sini, oke.
Kalau misalnya tandanya seperti ini, berarti sudah berhasil masuk. Di sini kita bisa clear dulu. Oke, untuk mengakses RDS-nya kita bisa copy ini, copy hostnya, kemudian kita buka lagi di sini PSQL minha hostnya. Tadi kita masukkan. Oke, setelahnya min P itu portnya 5432, kemudian kita masuk ke Postgres, min u Postgres, min w. Oke. Oke, sudah berhasil masuk ke database-nya gitu. Untuk kalau misalnya pindah ke database yang diinginkan, itu database To-Do Plus yang telah dibuat. Bisa. Nah, oke. Nah, ini adalah table-table yang tersedia. Oke, kemudian kita langsung tes aja untuk endpoint register. Di sini kita menggunakan Postman. Nah, di sini kita daftarkan yang baru, misalnya John Smith ya, kita misalnya John Smith aja. Nah, di sini kita akan melakukan testing register endpoint. Di sini sudah saya masukkan IP-nya. Jadi ini IP publiknya sama persis dengan yang ada di sini. Kita masuk kembali ke instance. Di sini ada, nah sama persis dengan yang ini 15567. Oke, dengan port 3000 kita coba daftar John Smith. Dengan password sampel aja, my password nanti akan bakal di hash. Oke, kita tes. Nah, ini tandanya user berhasil terdaftar. Ini sudah terhash seperti ini. Nah, kita bisa melihatnya di database. Tapi user tidak bisa melihat password atau detail user lain. Ini hanya untuk yang adminnya ya. Jadi oke, select dari users. Oh, sorry, maaf. Select from users. Oke. Di sini udah ada Jendu, Jen Smith, John Doe, sama John Smith. Oke, sudah berhasil daftar. Kemudian kita akan mencoba login user. Di sini tadi kan kita daftarnya sebagai John Smith ya. Kita masukin John Smith at gmail. Passwordnya my password. Oke. Nah, berhasil login. Di sini ada token aksesnya. Kita copy karena kita butuh ini. Nah, kemudian kita masukkan bearer tokennya itu untuk di sini ya. Biarkan yang lainnya itu inherit aja, inherit parent. Nah, di sini karena belum ada profilnya kita nyoba ngebuat. Oke. Di sini masukkan tadi kan John Smith. Oke. Gender laki-laki, tadi user yang berhasil dibuatnya itu dari user keempat. Kita masukkan dia user ID-nya 4. Kalau misal kita masukkan yang lain, itu dia akan menolak dari middleware-nya. Nah, you are not authorized to perform this action. Oke, misal kita klik 4, itu berhasil. Oke, jadi dia punya ID untuk profilnya dia ke 3. Dengan detail seperti berikut. Oke, kalau misal kita pengen lihat profil dia, itu bisa. Ini di inherit juga. Nah, untuk lihat profil dia bisa, tadi kan ID-nya 4. Oke, kita masukkan. Nah, itu berhasil, tapi kalau misalnya mengakses profil orang lain itu tidak bisa. Nah, seperti itu. Kemudian kita coba lagi mengupdate dari profilnya. Tadi John Smith-nya itu username-nya, fontnya tadi kita masukkan lagi, kita coba ini copy. Date of birth-nya kita ganti saja, misalnya 0101. Gender tetap male, user ID-nya 4. Oke. Profilnya 4. Oke. Nah,
Ini berhasil di-update seperti itu. Kalau misal kita view, harusnya tanggal lahirnya berubah ya. Nah, di sini udah berubah 0101. Oke, kalau misalnya kita lihat goals detailnya, di sini, ada query-nya ya. Kita masukin profilnya dia tadi kan ID-nya 4, kita masukkan. Oh, token expire. Kita harus setting lagi di sini. Dia inherit. Oke. Nah, ini masih kosong. Sorry, ini kita hapus saya dulu. Sama dengan, oke. Nah, ini masih kosong karena belum ada goals yang dibuat. Nah, selanjutnya kita akan membuat goals dulu. Di sini kita bisa add goal, inherit sudah, oke. Misalkan learn Node.js, deskripsinya asinkronus, goal ownernya itu harus user yang login. Kalau misalnya kita masukin 3 itu nggak bakal bisa, contoh ya. Nah, itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya 4 bisa. Kita misalkan raw function. Sorry, typo, raw function. Oke. Nah, berhasil ditambahkan. Dia ID-nya segini ya. Untuk goalnya ID-nya 2. Oke, kita lihat eh, profile goals. Di sini IP4. Oke, goals. Oke. Nah, di sini query-nya coba cari yang tadi kita masukkan tadi kan nama goals-nya itu coba kita cek lagi tadi. Learn Node.js. Oh iya, kita harus tambahkan dulu add goal member. Oke, di sini tadi kan user ID-nya 4, tadi goalnya yang ID-nya 2. Kita masukkan di sini. Oke, berhasil ditambahkan. Nah, sekarang kita bisa lihat goals, goal di sini. Coba kita lihat goal detailnya dulu ya. Profilnya tadi 4, goal 2. Oke, kita cek. Authorization-nya kita inherit. Oke. Nah, di sini sudah ada ya. Jadi untuk goals yang Learn Node.js itu goal membernya ada John Smith, tagsnya belum ada karena kita belum buat tagsnya. Kayak gitu. Nah, coba kita masukkan satu task ke goal yang ini. Caranya masukkan task seperti ini ya. Add task. Misalnya event loop. Wah, tanggal sekarang 2023 42. Oke. Bisa menambahkan link atau ada note di dalamnya, misalkan belajar event loop. Ini masih belum selesai kan karena baru dibuat. Nah, ini untuk profilnya 4, oke, kita masukin. Oh, sorry, ini untuk goals ID-nya. Goals ID-nya kita akan memasukkan tadi goals yang ID yang dibuat adalah 2, sehingga kita tambahkan. Oke, authorization-nya kita inherit. Oke. Nah, sudah berhasil. Kita lihat lagi detailnya. Apakah sudah ada? Nah, di sini sudah ada ya tagsnya. Di sini ada event loop masuk ke dalam goalsnya yaitu Learn Node.js. Nah, di sini bisa lihat jadi masih on proses gitu. Ketika misalnya finish tagsnya itu belum ada tapi total tagsnya ada gitu. Misal ada satu tapi belum selesai. Jadi goal statusnya itu on proses. Nah, kalau misalnya kita kayak menyelesaikan tagsnya nanti, itu nanti dia akan berubah menjadi done. Nanti akan kita coba. Oke, selanjutnya kita bisa menambahkan user lain di sini. Misal goal ID-nya 2. Oke, user ID-nya misal kita tambahkan 3 gitu. Nah, berhasil. Jadi goal ini udah di-share ke user ID 3. Nah, untuk melihat user bisa dilihat di friend di sini. Kita lihat friend. Ini inherit sudah, oke. Nah, di sini tadi kan kita masukkan 3, berarti Jane Smith sudah berbagi goals yang sama dengan John Smith. Seperti itu. Nah, ini kita sudah bisa melihat user ID berapa. Nah, ini kita bisa follow juga gitu. Misal John Smith pengen follow Jane Smith, berarti memasukkan di sini inherit juga, oke. User ID-nya 4, masukin tadi Jane.
Nah, berhasil di follow seperti itu. Terdapat juga fitur unfollow-nya. Nah, oke. Selanjutnya kita bisa melihat eh, goals-nya melalui query. Tadi kan goals-nya sudah dibuat, yaitu goals-nya itu learn Node.js. Nah, kita bisa melihat eh, misal learn. Nah, di sini. Nah, ada jadi ngikut query-nya ya, kita akan mencari dia yang learn. Nah, terus kalau misal kita tambahkan goal lagi gitu ya. Misalkan selain learn gitu. Misalkan install Ubuntu. Oke, install OS Ubuntu gitu misalkan ya. Kita tambahkan. Nah, kita add goal member diri kita sendiri dulu kita tambahkan. Tadi goal ID-nya itu 3 ya, yang terbuatnya itu. Di sini kita masukkan. Nah, oke. Kita lihat goals, kita hapus dulu query-nya ya. Nah, jadi untuk John Smith dia mempunyai eh, ada dua goals yaitu learn Node.js dan install Ubuntu. Kalau misal kita pengen mencarinya, misal kayak install, oke, nanti dia akan mencari installnya saja. Nah, seperti ini, kayak gitu. Akan menampilkan installnya saja. Oke, misalkan tadi kita belum menambahkan tags untuk yang ini goals install Ubuntu, kita tambahkan dulu tagsnya ya. Di sini misalkan eh, download Ubuntu. Kita atur jamnya itu 20. Oke, di sini 20 ya. Sorry, 25 aja. Oke, di situ oke, download Ubuntu LTS. Oke, kita masukin tadi goalnya itu, goal ID-nya adalah 3. Oke, kita cek goal details, goalnya tadi goal 3. Nah, oke, di sini eh, deadline-nya itu dia dead time-nya itu sekitar 17.25. Jadi 30 menit sebelum 17.25 itu akan diberikan masuk ke notifikasi. Oke, untuk task yang sebelumnya mungkin kita coba dulu untuk kayak di finish dulu ya. Misal goals yang tadi 2, detail. Nah, ini ada 0/1. Belum selesai. Kita coba update tasknya menjadi selesai. Di sini update. Oke. Di sini oke, goals tasknya tadi task 2, goals di sini user ID-nya 4. Authorization inherit body. Oke, ini harus masih ngisi manual. Di sini masukin tasknya ya. Misalkan kita ingin membuat is finishnya true, kemudian tadi di sini kita lihat lagi detailnya. Untuk yang ini event loop, title event loop. Oke, coba kita update tadi tasknya. Di sini titlenya tadi kan event loop. Dengan date-nya tadi 2023 0204, kemudian 17 10 tadi 00, kita buat ini jadi true. Di sini description tadi hanya belajar event loop. Oke. Misal kita update tasknya menjadi true. Oh, error. Di sini kita terdapat error. Oke, kita masukkan tadi tasknya itu, sorry, detail. Oh, bukan kedua ya. Jadi tasknya itu di sini tasknya 3 ya.
Nah, kita salah di sini. Tasknya ada task yang ketiga. Goals-nya itu di sini goals-nya tadi dia goals yang dua. Kayak gitu ya. Goals 2, task 3. Oke, update. Nah, tasknya berhasil diupdate. Kita lihat lagi. Nah, di sini kan satu persatu tuh udah jadi true sehingga dia tasknya sudah finish. Seperti itu. Jadi task yang dari goals yang Learn Node.js itu udah selesai. Nah, kemudian tadi kan untuk yang task kedua, goal yang kedua yaitu John Smith yang install Ubuntu, dia deadline-nya 17.25. Di sini kita menandakan pukul 16.55 tadi sebelumnya ya. Sekarang 56. Harusnya sebelumnya itu sudah mengirimkan notifikasi ke notification table-nya milik si John Smith. Karena 30 menit sebelumnya itu akan mengirimkan notifikasi. Sekarang kita bisa cek view notification untuk profile dia 4. Oke. Di sini auto reason-nya kita inherit lagi. Nah, di sini ada notifikasi bahwa you have an unfinished task. Oke. Nah, di sini jadi muncul notifikasi. Notifikasi tersebut bisa kita tandai sudah telah dibaca ya, seperti itu. Misal tadi notification ID-nya 2 dengan user ID-nya 4. Oke, di sini profilnya masukin kita 4. Send. Oke. Notifikasi telah dibaca. Oke, jadi kita sudah mencoba ya. Nah, untuk yang followingnya, dia tadi kan sudah memfollow ya, tapi dia kita lihat dulu, inherit. Nah, tadi kan dia sudah following satu orang, kita lihat, nah Jen Smith gitu. Kalau followernya kita cek dulu apakah sudah ada followernya. Sorry, inherit. Di sini bukan following sih, harusnya followers. Nah, belum ada yang follow dia. Jadi dia baru memiliki following kayak gitu. Oke, kita sudah berhasil tadi nambahkan task, nambahkan goals, update task kayak gitu ya. Kemudian tadi juga kita sudah menambahkan teman terus ya, dan juga sudah berhasil memfollow teman. Mungkin sekian yang bisa saya presentasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.